pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mohon kesediaan Kak Ida untuk membuka kita dalam doa ibadah. Terima kasih, Mbak. Sebelum kita mulai ibadah kita satu dalam doa. Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa kami sembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu untuk kasih setiamu yang selalu kami nyata kami rasakan dalam kehidupan kami, di mana Engkau sudah menyertai kami dalam sepanjang hari ini dengan berbagai macam kegiatan kami. Dan saat ini juga Tuhan, Engkau sudah mempersatukan kami lagi di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati ibadah kami pada saat ini, pada permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami ya Bapa. Engkau yang akan memberkati tuan rumah di sini ya Tuhan, yang sudah menyediakan tempat bagi kami untuk beribadah. Engkau yang akan membalas semua kebaikan-kebaikan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ada share di grup lagu-lagu yang hari ini kita bawakan. Kita angkat satu pujian. Pertama, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Jalani hidup ini selalu menyertai.
Tuhan pada malam hari ini. Hanya pujian kami Tuhan. Amin Yesus. Biarlah manis kau dengar. Amin Yesus. Amin. Haleluya. Oh manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi inilah yang ku renungkan. Karena pujian ini dengan sungguh-sungguh tidak ada yang lain yang kita bisa renungkan dalam hidup ini selain kebaikan Tuhan, selain kasih setia Tuhan, selain anugerah Tuhan. Amin. Ini kami Yesus. Hanya ini yang bisa kami lakukan Tuhan. Pujian kami, nyanyian kami Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu. Manis kau dengar. Haleluya. Amin Yesus. Dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Oh, dan hatiku bersuka. Oh, dan hatiku sekali lagi, dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Kita sembah Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Biar tak manis kau dengar segala pujian kami. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini persembahan kami padamu. Biarlah menjadi guru. Haleluya. Terpujilah kau buat selamanya. Haleluya. Haleluya. Ini hatiku, ini hidupku, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus, kau baik, kau baik, kau baik, kau baik. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Seberapa puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu Bapa. Kiranya itu menjadi dupa yang berharu hadirat-Mu Tuhan Yesus. Puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus pada malam hari ini Engkau melawat kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menganugerahkan kepada kami kasih karunia-Mu Bapa yang luar biasa. Dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan malam ini. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu, isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang penuh hikmat. Kiranya hikmat Tuhan, urapan Tuhan, kasih karunia dan anugerah Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu. Dan biarlah yang hamba sampaikan adalah isi hati Tuhan. Konfirmasi Tuhan bagi kami semua pada malam hari ini, bahwa kami punya Allah, Tuhan yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengar firman Tuhan, dan biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak Tuhan.
memberkati Ibu Gusti yang sudah membawa kami dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat tanpa kuasa Allah ditambahkan kepada Ibu Gusti. Dan apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan itu, Tuhan nyatakan dalam hidup ini bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini sebenarnya kita merupakan hari yang sangat berbahagia ya. Sebab saya percaya kita semua yang ada dalam klik eklesia. Arti klik itu sebenarnya menyatu, benar ya? Semua sesuatu yang dihubungkan dari dua benda yang dihubungkan menyatu dan bunyinya klik, begitu ya? Halo? Halo, selamat malam. Masih ada semua orang di sini? Saya lihat tegang sekali Bapak-Bapak sekalian. Malam ini kita berbahagia karena hari ini di tengah-tengah kita di keluarga eklesia kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Amat terlebih malam ini kalau tidak salah Ibu Ludia, hari ini Ibu Ludia ulang tahun ya Bu? Iya. Oh kemarin, yang ke-25 Bu? 25 ya? Oh 63. 63. Oh 63, saya kira 36. Pasti sehat ya buat. Baik, saya kira 36, puji Tuhan. Kita akan segera masuk firman Tuhan ya. Saya sebenarnya kaget waktu kami sementara ada kegiatan, terus saya lihat ada telepon Ibu ini, saya mau angkat, saya pas pimpin doa, saya biarkan, saya telepon balik. Setelah itu kami doa puasa selesai, saya telepon balik, ternyata tunda. Saya pikir nanti tanggal 29 baru jadwal ya, saya persiapkan untuk saya mau sharing, saya ingin sharing, artinya karena menurut saya begini, firman Tuhan kalau disampaikan secara monolog satu arah, sepertinya kebanyakan cuma 5% yang kita bisa terima. Tapi kalau kita sharing, kita semua mengeluarkan pendapat kita dan kita sinkronkan dengan firman Tuhan, biasanya itu 70% kita bisa pahami. Oleh sebab itu saya suka sharing. Tapi puji Tuhan Ibu Rini sampaikan bahwa ini hari ulang tahun Ibu Ludia. Waktu dikonfirmasi saya kira ulang tahunnya Pak Agus. Karena waktu diikutin, Pak Agus bilang nanti hari Senin di rumah. Oh iya, saya kepikiran saya mungkin tidak bisa hadir ini. Tapi puji Tuhan, kali ini saya bisa hadir. Saya punya waktu kalian digeser ke hari Rabu. Baik, kita segera buka firman Tuhan. Saudara, saya pikir-pikir apa ya yang saya bisa sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Dan saya mendapatkan satu ayat yang mungkin sudah umum bagi kita, tetapi bagi saya mungkin perlu kita sama-sama mengerti ayat ini ya. Saya pikir mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal 90 tentang doa Musa ini. Doa Musa. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya ingin lompat ayat 10 dan 12, tapi biar kita baca sampai ke 10, 11, dan 12. Ya, sudah dapat? Saya lihat tidak ada yang pegang Alkitab, semua pegang HP. Saya juga pegang HP. Ya, dan berarti ini HP suci. Ya, pada malam hari ini menjadi HP suci buat kita. Dan mudah-mudahan dimanapun kita berada, firman Tuhan yang ada HP kita bisa baca ya. Sudah? Ada? Mazmur pasal 90 ayat 10 dan sampai 12. Saya baca untuk saudara semua. Ini doa Musa ya. Ini ditulis oleh Musa. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatanmu kamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Amin. Saya pikir kita semua menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu berarti dia mengerti akan hidupnya. Dia mengerti keberadaannya di tengah-tengah dunia. Ya. Dalam kehidupan realita kita sehari-hari, saudara. Dan ini merupakan kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri.
ternyata dalam hidup kita ada batasan-batasan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan ini merupakan kenyataan hidup. Setiap manusia tidak bisa menghindar dari realita hidup ini. Ya. Dalam kehidupan kita ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah. Tetapi intinya bagaimana kita menyikapi semuanya itu. Satu yang sangat menakutkan dalam kehidupan manusia, ini manusia ya, bukan orang percaya, adalah kematian. Benar ya? Semua orang takut kematian. Kenapa dia takut? Karena dia tidak mengerti kemana dia pergi setelah hidup di dunia ini. Dia tidak menyadari bahwa ternyata ada kekekalan, ada kehidupan. Tetapi saya tidak bahas itu. Malam ini saya ingin memberikan realita kehidupan kita kepada kita semua. Dikatakan pada ayat yang tadi kita baca, masa hidup kita 70 tahun. Kalau kita kuat 80. Tetapi ada konsekuensinya, yaitu penderitaan dan kesukaran hidup yang kita alami. Saudara-saudara, ada 3 fakta yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Saya kemarin cari-cari ayat ini, saya konfirmasikan kemana ya. Terpaksa saya buka-buka, saya baca-baca firman Tuhan, saya dapat beberapa hal yang harus perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa mengapa Musa menuliskan ini. Yang pertama, karena kita ini dibatasi oleh waktu. Musa menetapkan hidup kita adalah 70. Kalau kita kuat, 80. Tapi coba kita konfirmasikan kepada apa yang Allah katakan di Kejadian pasal 6 ayat 3. Bisa satu orang tolong bantu saya? Kejadian pasal 6 ayat 3. Tidak ada? Saya sekilas ya. Ada? Berfirmanlah Tuhan, Ya. rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, Ya. karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. 120 tahun saja. Saya cari-cari di Google ini, saya belum pernah menemui orang 120 tahun ke atas. Pernah ada, tapi setelah dikonfirmasi ulang ternyata dia sampai 225 tahun, tapi setelah dikonfirmasi ulang ternyata cuma 112 tahun. Kemarin saya dapat konfirmasi buka di Google, ada seorang ibu oma di Cina sampai 408 tahun. Ya. Jadi memang tidak ada lebih daripada itu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah menjadi sakit hati dengan tingkah laku manusia. Allah membatasi hidup manusia 120 tahun saja. Musa mengkonfirmasikan 70 tahun, 80 tahun penderitaan. Kenapa dikatakan penderitaan? Sebab larinya buru-buru. Setelah itu hilang habis lenyap. Maka itu disebut penderitaan. Karena pada saat itu terjadi, apakah kita siap menghadapi kekekalan? Nah, ada kronologis waktu di dalam, saudara. Kita harus pikirkan ini. Sadarkah kita bahwa ternyata setiap hari usia kita berkurang 1 hari? Ya, kalau kita konfirmasi ke 1 tahun, usia kita berkurang berapa hari? 365 hari. Usia kelahiran kita bertambah. Kita happy birthday selama satu tahun. Tetapi kita tidak sadar ada kronologis waktu hidup manusia biologis kita yang terbatas. Tetapi yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, tidak ada satupun kita bisa menebak berapa usia kita. Benar ya? Kita bilang 120, Allah katakan 120 tahun, Musa konfirmasi 70 sampai 80 tahun. Kenyataannya kalau kita ke kuburan dan kita cek itu, nama-nama yang ada di kuburan, ada yang 1 hari, ada yang cuma baru 2 tahun, ada yang 5 tahun. Kita tidak tahu. Yang kedua, ini fakta, saudara ya. Kita renungkan fakta ini dulu sebelum saya masuk. Mengapa Musa mengkonfirmasikan kepada kita bahwa kita harus memiliki hati yang bijaksana? Ini fakta yang pertama. Ya, fakta yang kedua. Fakta pertama kronologis waktu. Kita dibatasi oleh fakta yang kedua. Fakta biologis. Saudara, kita hidup bersama ya, satu dengan yang lain. Kalau seandainya saudara, kita mau dengan jujur melihat realita hidup ini, ya, bahwa ternyata saudara,
kehidupan kita itu tidak lepas dari tanggung jawab. Hidup kita tidak lepas dari tanggung jawab. Nah, ada tanggung jawab sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kita disebut realita tanggung jawab? Sebab orang dewasa, kalau dia bertanggung jawab akan hidupnya, dan dia bertanggung jawab terhadap sesuatu yang diberikan kepada dirinya. Nah, tanggung jawab ini menyatakan hidupnya bahwa dia akan mempergunakan waktu hidupnya selama 70 tahun atau 80 tahun atau 120 tahun atau berapa tahun itu yang Tuhan telah berikan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kehidupan kita ini sangat terbatas. Saudara, kalau ada orang hidup 80 tahun, 85 tahun, atau 90 tahun, 100 tahun, biasanya orang sebut apa? Bonus ya? Bonus. Saudara sepakat itu bonus? Saudara, saya tidak sepakat itu bonus. Saya mohon maaf. Karena bonus itu reward. Penghargaan, biasanya penghargaan yang diberikan kepada seseorang, ya, kalau dia berlaku baik, ya, dia mengikuti semua apa yang disampaikan oleh atasannya, ya, dia mendapatkan penghargaan, itu bonus, gajinya ditambahkan, itu bonus. Tetapi perlu saudara ketahui, kalau seandainya usia saudara terus berlanjut, itu hanya kasih anugerah Tuhan. Saya lebih suka sebut karena kasih anugerah Tuhan, bukan bonus. Karena kalau bonus berarti usaha saya. Dan Tuhan memberikan hadiah kepada saya karena usaha saya. Sementara siapa kita? Siapa hidup kita ini apa, saudara? Mungkin wanita lebih hebat. Karena apa? Bahan baku wanita dengan pria beda. Jadi kalau kita mau artikan hidup kita, ya ternyata wanita lebih hebat. Kita ini tanah, debu, abu. Mereka tulang. Mana lebih kuat? Mana lebih baik? Tulang lebih hebat, lebih keras. Jadi kalau seandainya kita merasa bahwa kita ini kuat, ya sama-sama kita terbatas. Semua dibakar api habis. Ya, nah, saya ingin segera masuk ke hal yang mungkin bisa menjadi berkat buat kita malam ini. Saudara, mari kita sadari hidup kita, ya. Ada satu lagi, saudara, yang ingin saya sampaikan kepada kita malam hari ini. Ternyata dalam kehidupan kita, dalam dunia ini, ada satu hukum yang tidak bisa kita hindari, yaitu hukum terminologi. Saudara tahu hukum terminologi 2? Itu adalah hukum penyusutan. Hukum di mana segala sesuatu yang ada dalam dunia ini terbatas. Contohnya, HP yang ada di tangan kita masing-masing ini terbatas penggunaannya. Dia menggunakan baterai. Ada waktu-waktu tertentu harus saudara cas. Benar ya? Supaya dia bisa berfungsi kembali. Dan pada waktunya dia akan habis, selesai. Saudara ganti HP baru. Itu pun, demikian pun kehidupan kita, saudara. Pikirkan ini. Ada masa di mana kehidupan kita mengalami kemerosotan. Manusia jasmani kita akan ada. Coba kita buka di Efesus pasal 5 ya, ayat 15. Apa kata? Bukan. 2 Korintus kayaknya. Perkataan Paulus ya, 2 Korintus ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Bisa ada yang baca? 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, Ya. tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, boleh. Ini kemerosotan hidup manusia. Sadari itu, saudara. Saudara tidak paham, saudara tidak kekal. Kehidupan saudara tidak akan kuat selamanya. Ada kemerosotan. Artinya ada penuaan. Bahkan mungkin ada penuaan dini. Tetapi kalau kita lihat kenyataan hari ini, ya, banyak treatment yang dibuat, banyak ibu-ibu yang berusaha kalau bisa jangan cepat-cepat tua lah. Kalau cepat tempel sedikit, oles sedikit, ya. Makanya kebanyakan ibu tua-tua itu
ibu yang sudah jangan saya sebutkan, nanti saya marah. Ya. Saya tambah modis itu. Yang mana? Tambah modis. Ya, mungkin hari ini dia harus mengerti bahwa ternyata ada kemerosotan. Ya, ini fakta, saudara. Sehebat apapun, ada kemerosotan, ada penuaan, ada keterbatasan, akan ada waktu di mana kita tidak bisa berbuat lagi. Nah, oleh sebab itu, Musa katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ini maksudnya, ini tujuannya, sadar bahwa hidup kita ini sementara, waktu kita terbatas, dan ada pertanggungjawaban kelak pada masanya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya? Saya percaya bahwa ada satu tuntutan yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita. Ya, mari kita lihat. Saya tadi kaget baca dengar ayat Ibrani pasal 10 ayat 25 itu. Bisa diulangi lagi ayatnya itu. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan. Ya. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saudara, kalau saya rubah sedikit kalimatnya di ayat ini ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan eklesia. Ya. Coba dengar. Yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saya tidak tahu apakah semua teman-teman klik eklesia ini sudah pernah hadir semua dalam pertemuan klik eklesia. Oh jangan. Iya. Janganlah menjauhkan diri. Kenapa? Nah, coba baca ke bawahnya lagi. Seperti dibiasakan orang, karena ada apa di sana? Coba baca lagi sekali lagi bahwa seperti dibiasakan oleh beberapa orang. ya. Tetapi marilah kita saling menasehati. menasehati. Saudara, menasehati itu adalah tindakan yang bijaksana. Amin. Benar ya? Menasehati adalah tindakan yang bijaksana. Respon saudara terhadap nasihat itu bagaimana? Itulah kekanak-kanakan. Itulah yang tidak bijaksana kalau saudara salah mengambil posisi. Pada saat saudara dinasihati, mungkin ketua ada menyampaikan sesuatu, saudara tidak terima, saudara marah, saudara berkuat-kuat, kenapa begini, kenapa begitu? Begini, kita begini. Saya tidak setuju, saya tidak terima, saya tidak mau. Respon saudara itu menentukan siapa saudara. Apakah saudara orang dewasa di dalam Tuhan atau saudara anak-anak? Ibu Nudia hari ini 63 tahun. Oh iya. Jadi sorry Bu, sorry. 36 tahun di Pale deh. Jadi pastor dimarahi. Hari ini 65 tahun. 63 tahun. Pastor 65 tahun terus. 63 tahun. Ya, Yang mudah-mudahan sampai 65. ya lewat lagi lah. Iya, lewat lagi. Itu artinya menua bersama. Menua bersama Pak Gibes ya. 63 tahun. 63 tahun secara usia itu sudah orang tua ya. Lansia. Sudah lansia. Saya 55. Belum lansia, masih muda. Masih muda. Iya. Belum usul. Berusir. Ya, 63 tahun. Secara usia sudah dewasa. Itu luar biasa, saudara. Kalau kita berpikir dengan perkataan Musa, lagi berapa tahun? Lagi 7 tahun, 70 tahun. Tetapi saya percaya, kalau ada di dalam Tuhan, hal-hal yang kita takutkan itu pasti dilewati. Karena setiap orang dalam perlindungan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan dalam penyataan Tuhan. Sana dikatakan saling, karena di sana ada nasihat. Terus ada apa lagi? Ada nasihat Ada? dan semakin giat melakukannya. Ada kasih mesra di situ tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada.
Nah, nasihat itu semakin giat untuk kita melaksanakan. Ya, oleh sebab itu mari teman-teman, ada tuntutan buat hidup kita pada malam hari ini. Kita merefleksikan ulang tahun Ibu Lydia pada malam hari ini untuk mengoreksi Lydia. Oh iya, Ibu Lydia malam ini untuk mengoreksi kehidupan kita. Oh, Ibu Lydia. Amin. Masih jadi ibu nanti. Ya, kita merefleksikan ulang tahunnya Ibu Lydia pada malam hari ini untuk mengintrospeksi diri kita. Semakin bertambahnya usia, semakin ada tanggung jawab di dalamnya. Untuk membawa kehidupan kita lebih berkenan kepada Tuhan. Kayaknya sudah 20 menit belum kan? Masih jauh. lagi Pak. Jam 8, sekarang setengah 8 lewat 10. Saya rindu sekali untuk memberikan satu ayat untuk Ibu Lydia pada malam hari ini. Coba kita baca di Yesaya pasal 4, Yesaya 6 ayat 4. Ini penghiburan untuk kita. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah keberadaan kita, di tengah-tengah hal-hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Yesaya 6 ayat 4. Ya? Biasanya ya, tempat. Ya, Yesaya 6. Oh, sorry. Salah berarti. Yesaya 46 ayat 4. 46 ayat 4. Ayat 4. Ayo, kita baca. Sampai. Oh, boleh. Ini request. Matanya. Matanya. Ya. Oh, untuk disebut baca. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Yes. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini penghiburan untuk kita semua. Dan malam ini penghiburan untuk Ibu Lydia. Amin. Bahwa sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia. Aku tetap dia. Siapa dia ini? Allah, Tuhan. Kita mau tahu lebih jelas siapa dia? Coba buka 130, Mazmur 139. 139 ayat 13 kalau tidak salah. Coba buka 139 ayat 13. Siapa dia? Kenapa dia mengatakan bahwa aku tetap dia? Sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia. Bisa dibaca Pak Titus? Mazmur 139 ayat 13. Belum dapat? Tinggal digeser kali ya. 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan itu. inilah dia. Dialah yang menenun kita di kandungan ibu kita. Selagi kita bakal anak, itulah dia. Makanya dia berani memberikan jaminan, sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia. Aku yang membentuk kamu di rahim ibumu, tetap Allah, tidak berubah. Berarti cocok firmannya untuk saya Pak, karena rambutku putih. Ya. Yang jadi masalah sekarang saya tidak tahu, pasti juga Tuhan bingung ya, yang mana dia bergendong. Sudah tidak jelas yang mana rambut putih. Semua berambut pirang. Tidak ada rambut pirang sampai masa pirang rambutmu. Rambut putih. Ya, itulah keberadaan kita. Karena saya katakan tadi, tidak mau mengakui dirinya terbatas. Karena padahal dia harus menyadari bahwa ada kemerosotan hidupnya. Tetapi tidak. Saya pikir kita perlu penampilan yang menarik juga ya. Ini dimaksudkan oleh ayat ini, jangan langsung jadi tertuduh. Oh, nanti besok saya tidak usah semir rambut, saya tidak usah kasih hitam rambut. Tidak. Ini konteks ayat ini berbicara tentang jaminan Allah kepada bangsa Israel di pembuangan. Dalam keadaan keterpurukan itulah Allah berfirman kepada melalui Yesaya bahwa sampai masa putih rambutmu, anak-anakku bangsa Israel, umat pilihanku, aku tetap dia. Hari ini kita semua adalah Israel rohani. Oleh sebab itu firman ini juga datang kepada kita. Aku tetap dia. Saya mau sebenarnya
Iya, yang bagus kalau Ibu Lydia yang baca ayat ini ya. Sayang makanya tidak bisa ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Kalau kita ganti kata mu di sini, berarti Ibu Lydia akan mengatakan demikian. Sampai masa tua Ibu Lydia, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutnya Ibu Lydia, aku Allah menggendong Ibu Lydia. Tidak sampai di situ, saudara. Aku telah melakukannya. Ternyata sejak Ibu Lydia lahir, Allah telah menggendong dia. Dan Allah mau melakukan terus. Kenapa? Karena Ibu Lydia adalah anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Dan ini penghiburan buat kita pada malam hari ini di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh persoalan, penuh masalah. Karena realita kehidupan kita bahwa ternyata kita ini terbatas adanya. Karena kita ini hanya daging, kita ini tanah liat. Kita ini tidak bisa menambah siapa kita bisa menambah sehat atas tadi hidup kita. Tetapi ada penghiburan Tuhan buat kita semua. Dia tetap menyertai kita. Ini kekuatan kita. Dia tetap menjaga dan memelihara kita, menggendong kita, meneguhkan iman kita bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa. Sekalipun Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tetap Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Sekalipun kita berpaling, Dia tetap mengarahkan matanya kepada kita. Kenapa? Karena Dialah yang membentuk kita. Sadarkah kita bahwa kita ini ternyata dibentuk oleh tangan Allah yang Maha Kuasa? Kalau kita menyadari itu, sekarang bagaimana kehidupan kita? Kita mau mengatakan, ini Pak Agus ini, saya jengkel kalau saya ke Clickboard ketemu Pak Agus. Tidak enak main musiknya. Atau, saya jengkel sekali ketemu Pak Kosasi. Karena suka kritik saya. Tidak ada lagi, saudara. Kalaupun itu terjadi, kita sepakat bahwa itu orang sehat untuk membangun kita. Dan hal yang perlu kita sadari bahwa dalam kehidupan kita ini, realita kehidupan kita, satu waktu kelak kita akan melalui satu jalan yang disebut dengan jalan kekekalan. Kita hari ini menjalani kehidupan kita di, katakanlah kita rata-rata 120 tahun. Kita akan berjalan sampai masa waktu 120 tahun selesai kita. Sadarkan kita bahwa satu waktu kita akan diperhadapkan dengan waktu jalan lorong yang tidak ada batasnya. Dan itu hanya ada dua jalur. Sempit dan luas. Saudara pilih mana? Ini kekal, saudara. Tidak terbatas. Saudara puaskan dagingmu di hanya terbatas 120 tahun. Katakanlah 120 tahun ya. Karena Allah putuskan 120 tahun. Musa katakan tidak 70-80 tahun. Kalau dia kuat Tuhan, dia menderita. Tidak apa-apa. Itu memang kewajiban kita. Itu memang kehidupan kodrat manusia kita. Sudah 80 tahun, saya punya bapak dengan mama meninggal di usia yang sama, 62 tahun. Mertua saya kemarin, mama 83 tahun lewat. Sekarang dia menjalani masa kekekalannya. Kami anak-anak percaya dia ada di jalan yang sempit. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Apakah nanti mati ada jalan lebar menuju neraka? Karena banyaklah orang yang menuju ke sana. Tetapi jalan yang sempit adalah jalan yang penuh pengorbanan, jalan yang penuh penderitaan. Mau kita lewati di situ, tergantung pilihan kita. Tetapi ingat, pada saat kita melewati jalan itu, kita mengambil keputusan kita ada di jalan itu. Berarti kita mengambil komitmen untuk hidup bersama dengan Yesus. Ada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita merasa, saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begitu. Ingat, bahwa setiap kita mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mengamanatkan firman Allah dalam kehidupan kita. Saudara katakan, saya tidak bisa bersaksi, saya tidak bisa berbicara tentang firman, saya tidak tahu bagaimana memperkatakan firman kepada orang. Di sekitar kita ada suami, ada istri, ada anak-anakmu, ada orang tuamu. Di situlah tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita untuk menunjukkan kasih kita kepada mereka. Firman Tuhan katakan tidak di Yerusalem, Samaria, Yudea, Yerusalem, Samaria sampai ujung bumi. Samaria, Yudea. Dari keluarga kita mulai. Dan hari ini kita semua adalah keluarga Eklesia. Dan dari sinilah kita belajar. Kita belajar membangun kehidupan kita, menyadari kehidupan kita. Bahwa ada tuntutan, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan selagi
nafas hidup yang Allah berikan masih ada dalam kehidupan kita. Saya percaya apabila kita bersama-sama terus bergandengan tangan, saling menguatkan satu sama lain, klub eklesia ini, maka eklesia ini akan menjadi berkat bagi kemuliaan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang berkati. Selanjutnya silakan. Puji nama Tuhan. Sebelumnya terima kasih buat Pak Daniel untuk firman-Nya malam hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua terberkati akan firman Tuhan malam ini. Berhubung hari ini ulang tahunnya Tante Lydia, mungkin ada sedikit kesaksian dari Tante Lydia. Saya persilakan. Haleluya. Shalom, shalom, saudara-saudaraku semua di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua anggota klik. Saya pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu baiknya Tuhan, sehingga pada hari kemarin, sebenarnya tanggal 5 ya, cuma kena hari Minggu. Saya genap berusia 36 tahun tadi Pak Daniel bilang. Ya. Dan 2 minggu lalu Pak Titus suami saya juga berulang tahun. Jadi kami tidak terlalu jauh jaraknya, sekitar 2 minggu. Jadi kami satu bintang. Tapi kami tidak percaya bintang-bintang. Kami percaya Yesus. Karena itu Tuhan itu begitu baik buat kami. Banyak kesaksian yang bisa kami saksikan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tuhan begitu baik sekali. Kami boleh lalui dengan penuh sukacita. Dan malam ini yang kedua, saya bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudaraku semua dalam Tuhan yang sudah hadir. Bukan karena ulang tahun saya, tapi kita karena apa? Kita harus selalu bersekutu di dalam Tuhan supaya iman kita tetap teguh. Nah, karena banyaknya yang saya mau saksikan, nanti tidak ada waktu lagi. Kami ada kerinduan untuk mempersembahkan sebuah pujian buat Tuhan. Semua buat kemuliaan Tuhan. Saya undang ke Pak Titus, kita bernyanyi. Silakan Om Titus. Oh, tapi kamu ajar kami. Sudah tuh, udah sana ada Pak. Kita lihat ya, Fet. Itu video, maksudnya jadi foto. Jangan dinilai kami punya suara ya jelek. Tapi Suara tuh hati. ya, hati kami rindu untuk membalas kebaikan Tuhan dengan pujian.
dalam kesusahan, dalam susah ataupun suka, Yesus pengharapanku. Hanya Yesuslah jawabanku, menolong dalam kesusahanku. Kasih Tuhan Yesus, Yesus sahabat setia. Ketika aku susah, Yesus menghiburku. Ketika aku lemah, Yesus beri kekuatan baru. Ketika aku sakit, Yesus menyembuhkanku. Ketika aku jatuh, lewat hidup, Yesuslah permata hatiku, penolong dalam kesusahanku, dalam susah ataupun suka, Yesus pengharapanku. hanya Yesuslah jawabanku, Menolong dalam kesusahanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus sahabat setia. Yesuslah permata hatiku, Penolong dalam kesusahanku, dalam susah ataupun suka, Yesus pengharapanku. hanya Yesuslah jawabanku, Ku bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku, Yesus sahabat setia. Terima kasih Tuhan Yesusku, Yesus sahabat setia. Terima kasih ya sudah bisa tetap di sini. Saya mau Tante Lydia tetap di sini. Ada sedikit bingkisan. Ya kita sebelum kita persembahan kita nyanyi satu lagu Happy Birthday buat Tante Lydia. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Selanjutnya kita membawa kita memberi persembahan. Kita naikkan satu pujian. Apa Pak? Tiada berkesudahan. Ada dia. Ya. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari, tetap kulihat kasih-Mu, benar-benar di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selama-lamanya. untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Thank you. Saya persilakan Pak Daniel untuk menutup kita dalam doa persembahan, doa makan, sekaligus serta doa keberkahan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ini doa nih. Silakan Pak. Begini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita mendoakan Ibu Ludia bersama dengan Pak Titus. Boleh Ibu Ludia ke sini? Kita bangkit dari semua, kita arahkan tangan kita ke Ibu Ludia. Saya percaya kita adalah orang-orang yang telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Anak-anak Allah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir, untuk menyembuhkan, untuk memberkati. Amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada Ibu Ludia dan Pak Titus. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, hebat, ajaib dan luar biasa. Malam ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, oleh kasih setia Tuhan, Engkau melakukan perkara yang luar biasa bagi Ibu Ludia bersama dengan Pak Titus, bahkan dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, hari ini mereka ada semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang melimpah besar dalam hidup mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami serahkan Ibu Ludia bersama dengan Pak Titus. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dalam lanjut usia mereka, tangan Tuhan yang perkasa terus senantiasa menyertai. Kasih setia Tuhan terus melingkupi, memelihara dan melindungi. Dimanapun mereka berada, kemanapun pergi. Tangan yang perkasa itu yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tangan yang sama yang mengalahkan para lawan-lawan, para musuh-musuhnya. Tangan yang sama juga yang menuntun, menyertai, melindungi dan menjaga Ibu Ludia dan Pak Titus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus dengan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Demikianlah yang Kau perintahkan Tuhan. Aku menaruh nama-Mu, nama yang perkasa, nama Allah yang hidup, nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub dalam kehidupan Ibu Ludia dan Pak Titus, dalam rumah tangga, dalam keluarganya. Diberkatilah mereka berdua, berkatilah rumah tangganya, diberkatilah anak-anak, cucu semua. Tuhan Yesus diberkati. Apa yang mereka rindukan, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat dan damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian Ibu Ludia dan Pak Titus sepanjang hidup ini. Dan biar Tuhan Yesus biarlah senantiasa melalui kehidupan mereka, nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dan biarlah Engkau memberkatinya dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada Klik Ekesia pada malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Kami percaya kalau Tuhan boleh menyertai kami, boleh ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan itu karena penyertaan Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan, itu anugerah Tuhan. Maka Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami akan pulang dengan berkat Tuhan, dengan rahmat Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai, melindungi, menjaga dan memelihara kami sepanjang malam ini, sepanjang kehidupan kami. Kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Secara khusus Tuhan, kami menyerahkan Ibu
hari ini bersama dengan Pak Agus di tempat ini. Kalau engkau memberkati Obed Edom karena ada tabut Allah di sana, malam ini tabut Allah pun telah ada di tempat ini. Berkat-Mu dicurahkan, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera menjadi milik bagian Ibu Rini dan Pak Agus. Mereka senantiasa terus melayani Tuhan, melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah dipercayakan Tuhan, tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka lakukan karena mereka mengasihi Tuhan. Allah pun mengasihi mereka. Terima kasih Bapak, apa yang menjadi kerinduan pergumulan dari Pak Agus bersama dengan Ibu Rini, Tuhan buat berhasil seturut dengan waktu. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami sudah memberi persembahan kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami berikan itu semua datangnya daripada-Mu. Kami kembalikan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkat Tuhan telah Engkau berikan bagi kami, dan saatnya kami persembahkan kehidupan kami dan keberadaan kami bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami akan menikmati berkat Tuhan pada malam hari ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, biarlah berkat ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami, dan Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda tangan-tangan yang sudah mengerjakan seberapa besar mereka menyediakan biaya ini untuk kami nikmati. Berlipat kali ganda Tuhan kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati anak-anak ketebusan umat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, yang dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam masalah, apapun pergumulan, persoalan, masalah mereka, entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan hidup, entah itu kesusahan, kesulitan, apapun Bapak, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami mendoakan mereka karena kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu sepanjang hari ini. Lalu kami tutup pertemuan kami, ibadah kami pada malam hari ini di Eklesia. Kami pulang dengan membawa berkat, anugerah, sejahtera daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dari Allah Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kita mulai malam ini seterusnya sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih.